Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Febri dari Fakultas Vokasi, jurusan Manajemen Rekord dan Arsip Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat sebuah daftar dari detail arsip. Kemarin kita sudah membuat tampilan detail arsip yang seperti ini. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian untuk membuat sebuah daftar arsip dari detail arsip ini. Jadi nanti di sini, nah ini home-nya masih biasa aja. Nah, nanti kita mau bikin di sini tulisannya ada, kita bikin misalnya 5 arsip terbaru gitu. Nah, terus apa sih di sininya? Nah, nanti di sininya itu ada daftar dari arsip tersebut. Nah, gimana caranya? Langkah awal itu kita harus bikin views-nya supaya nanti ada di sini. Oke, kita login dulu sebagai admin. Ini kita login sebagai arsiparis. Nah, ini kita login sebagai admin karena ini ada modus-modusnya di sini. Kemudian kita bikin views-nya ke struktur, kemudian views. Nah, kita add new view. Di sini kita kasih nama daftar arsip. Show-nya konten, type-nya data arsip. Oke, create a page-nya kita hilangkan dulu, continue dan edit. Oke, nah ini kayak gini. Kemudian kita mau bikin dia formatnya tabel. Nah, ini kita ubah formatnya jadi tabel. Oke, kita langsung apply aja. Nah, kemudian dia udah berbentuk tabel. Nah, file title-nya ini, file title, konten title-nya ini kita klik. Terus kita create label, tulis nomor arsip. Oke, kita apply. Oke, di sini dia udah ada nomor arsip. Nah, ini judulnya, ini belum ada judul. Judulnya kita kasih di sini daftar arsip. Nah, di sini udah ada judulnya daftar arsip. Kemudian kita mau nambahin lagi nih. Ini file titelnya kan baru nomor arsip. Nah, di sini kita mau ada tanggal penciptaan, tanggal retensi, klasifikasi, uraian, keterangan keaslian, dia asli atau tidaknya, jumlah, dan nomor box. Kayak yang di sini. Oke, kita add aja langsung. Oke, kita add yang tanggal penciptaan. Oh, ini. Keaslian, kode klasifikasi, nomor box, tanggal penciptaan, retensi, terus tadi uraian, oke, kita add keterangan keaslian, kita tulisnya labelnya ket aja supaya nggak kepanjangan. Oke,
Kita langsung apply aja. Kode klasifikasinya kita klasifikasi aja. Kita apply. Kemudian nomor box jadi no box saja. No titik box. Kita apply. Kemudian tanggal penciptaan itu kita jadi tanggal. Nah, tanggal retensi kita tulisnya retensi. Ini short aja. Oh, tadi yang tanggal penciptaan itu juga harusnya short. Nanti kita edit. Uraian. Uraian tetap uraian. Tadi tanggal penciptaan kita bikin short aja. Kita apply. Oke, nah di sini udah terlihat nih. Nomor arsip, keterangan, klasifikasi, nomor box. Kemudian kita add baru untuk edit dan delete. Link to edit sama delete. Link to delete content. Oke, kita add. Nggak usah pakai label, terus dia exclude from display. Oke. Sorry, salah. Nah, gini. Ini urutannya masih acak, kita urutin dulu. Ini klik yang sini, tanda panah ke bawah, jangan yang add. Nah, yang ini kita rearrange. Kita mau urutannya nomor arsip, kemudian tanggal, habis nomor arsip, tanggal, kemudian klasifikasi, kemudian uraiannya apa, keterangannya apa. Nah, terus keaslian keterangan, kemudian jumlah. Jumlah belum ya? Jumlah belum. Oke, nanti kita tambahin. Kemudian keterangan, nomor box, retensi di sini. Oke. Kita add untuk si nomor box. Jumlah. Nah, ini. Jumlah. Oke. Kita apply. Kita rearrange lagi. Jumlahnya di atas nomor box. Oke. Kita apply. Nah, di sini udah terlihat. Kita save. Kemudian kita add page. Oke, path-nya kita atur. Path-nya menjadi adm/daftar_arsip. Oke, jangan lupa access permission-nya diganti jadi role. Admin dan arsiparis. Oke, kita save. Kita coba di sini. Daftar arsip. Nah, di sini udah terlihat. Tapi dia belum ada di menu sini. Dan belum ada di data master sini. Jadi kita mau bikin menunya dulu.
Kita balik lagi ke sebagai admin. Kita tambahin menu, itu di struktur, kemudian menu. Nah, ini yang main menu, kita list link, kita add namanya arsip. Untuk path-nya berarti adm slash daftar underscore arsip. Oke, kita save. Nah, karena ini sebuah daftar arsip, berarti dia bukan dari bagian sini, tapi dia sebuah menu utama di sini. Jadi ini benar di sini, tapi kita mau bikin dia sebelah home. Oke, kita save. Oke, kita coba lihat di sini. Kita refresh. Nah, di sini udah ada nih. Kita coba nih. Kita ke home dulu. Kita ke sini. Wah, udah bisa. Oke, sekarang kita mau bikin ada menu di sini. Menu buat nambahin si daftar arsip ini. Ini kan cuma satu ya. Nah, kita mau nambahin sebagai arsiparis, kita nanti bisa nambahin sebuah detail arsip di sini dari menu di sini. Oke. Caranya kita balik lagi ke sebagai admin. Kita ke struktur. Kita klik views. Pilih yang daftar arsip. Oh, ini. Kemudian kita edit. Oke, kita langsung aja kita add di header. Nah, untuk nambahin itu tuh kita add di header. Kita cari global text area. Ini kita apply. Terus ini text formatnya full HTML. Use replacement. Di codingnya tadi kita copy aja langsung. Nah, replacement patternnya tadi dia pakainya ini nih, yang oke. Not add data arsip. Oh, di sini replacement text patternnya dia ada base URL. Oke, nanti kita tambahin base URL di fieldnya. Kita apply dulu. Oke, kita add dulu base URL. Kita apply. Exclude-nya kita centang. Ini create labelnya nggak usah. Oke, kita save. Kemudian kita save. Nah, di sini udah ada nih. Entry arsip baru. Berarti di sini juga seharusnya sudah ada. Nah, di sini ada ya. Oke, sekarang kita mau nambahin fitur untuk kolom pencarian. Misalkan ini arsipnya ada banyak. Kan nggak mungkin kita cari satu-satu. Kita bacain satu-satu. Nah, kita bikin kolom pencarian. Kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian untuk nambahin kolom pencarian itu di filter kriteria sini. Kita tambahin content title.
apply, kita expose. Oke, labelnya nomor arsip. Kemudian operatornya contains. Oke, kita apply. Nah, di sini ada pencarian untuk nomor arsip. Kalau mau dicari berdasarkan tanggal atau berdasarkan retensi, bisa. Nanti kita juga bisa tambahin di sini, kita add. Kemudian cari tanggal. Tanggal. Oh, ini tanggal penciptaan. Terus kalau mau retensi, ini retensi. Oke, kita apply langsung 2. Ini pop up. Untuk yang tanggal penciptaan, kita others aja, ini startnya others dari -50. Terus ini endingnya penciptaan, kita kan nggak tahu ya endingnya kapan. Plus 50 aja ya kita bikin. Kemudian ini juga kita expose si penciptaan. Operatornya is between. Oke. Coba kita apply. Ini kita pop up. Sama. Kita bikin sama aja kayak yang tadi. Ini is between. Oke. Nah, di sini lihat. Is between itu maksudnya antara tanggal segini sampai segini gitu misalnya. Oh, ini tadi belum kita tanggal retensi. Tanggal retensi ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita apply. Kalau mau cari pakai si kode klasifikasi ini kan berelasi sama master file. Master file sih klasifikasi berarti ya. Yang karena waktu itu dari detail arsipnya tersendiri juga berelasi sama master file si kode klasifikasi. Berarti kita ke menu advance dulu, kita bikin relasi antara field yang ini nanti sama kode klasifikasi si master itu. Kita cari entity reference. Entity reference buat kode klasifikasi. Centangnya yang ini ya. Yang reference entity, jangan yang referencing. Oke, kita apply. Oke. Nah, untuk kode klasifikasi tadi, kita add di fields-nya itu cari title, karena kita mau bikinnya berbeda.
Nah, relationnya sama si kode klasifikasi. Title-nya baru ditulis kode klasifikasi. Oke. Belum diubah tadi namanya. Oke, di sini udah ada. Kemudian kita bikin yang berdasarkan uraian. Oh, salah tadi. Harusnya kita bikinnya di filter kriteria. Ini kita remove. Oke, salah. Oh, pantas kok tadi belum ada ya. Oke, kita salah. Kita sini. Title. Harusnya bikinnya di filter kriteria tadi. Bukan di fields. Nah, ini benar nih. Oke, operatornya kita... Oh, bentar. Saya charge dulu. Lupa ngecas laptop seharian dipakai. Oke. Kita expose. Oke. Nah, title-nya kode klasifikasi. Oke, kita apply. Nah, ini benar nih kode klasifikasi. Kita bikin baru. Kita bikin buat pencarian uraian. Uraian data arsip. Yang mana ini? Yang ini. Yang atas. Diperhatiin ya, itu. Kemudian expose. Labelnya kita ini, terus ini contains. Oke, kita apply. Nah, di sini udah. Berarti kita save. Kita cek di sebagai arsiparis. Apakah udah ada? Oke, sudah ada di sini. Kemudian ini udah ada. Nah, kita coba nih ke home. Home kita masih biasa aja ini. Di depannya nggak ada apa-apanya. Gimana nih? Kita mau custom halaman depan nih, biar nggak polos. Kita mau mengaktifkan halaman depan yang baru. Jadi kita mau bikin views-nya tuh lebih bagus. Kita bikin views untuk halaman depan. Kita ke views. Nah, kita nggak add new views, tapi ke sini ke bawah. Nah, ini ada front page. Kita bukan di enable, tapi ini yang klik kanan sini, kita clone. Nah, oke. Views name-nya dikasih halaman depan. Continue. Nah, ini kita nggak perlu pakai feeds. Feeds-nya kita delete.
Oke. Kemudian kita save. Belum berubah apa-apa. Jadi kita ke configuration dulu. Kita mau sites information-nya dulu nih. Mana sites information? Oh, ini. Ini set information default front page-nya kita ganti dengan front page. Kita save. Sepertinya belum ada yang berubah. Oh, sudah hilang. Nah, kita mau nambahin di sini misalnya judulnya daftar 5 arsip terbaru di halaman sini. Nah, terus nanti di sini ada daftar 5 arsipnya itu. Nah, kita bikin di views. Kita ke views. Kemudian daftar arsip ini kita edit. Nih, kita edit. Oke. Kemudian kita add blok. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita ini title-nya kita ubah jadi 5 arsip terbaru. Nah, karena tadi kita itu edit views dari si daftar arsip dan kita add si blok ini, tapi masih ada page dari daftar arsip. Nah, ini for-nya ini kita ubah ke this block supaya di page dari si daftar arsip tersebut title-nya itu tidak berubah jadi 5 arsip terbaru ini. Oke. Kemudian nah di sini sudah ada. Kemudian ini filter kriterianya kita hapus dulu semuanya, ini kita remove. Ini juga. Kemudian ini juga. Oke. Nah, ini div pagernya, use pagernya ini yang full kita ubah. Ini diingat-ingat this block. Terus yang spesifik apply, karena kita mau nampilin 5 jadi 5. Oke.
Kemudian ini display name-nya kita ubah jadi 5 arsip terbaru, apply. Oke. Kemudian kita bikin tab baru aja. Kita bikin tab baru dulu di sini. Kita ke struktur, kita klik blok, kemudian tadi kita sudah bikin, nah ini daftar 5 arsip terbaru. Ini kita ke konten. Oke, kemudian di sini udah ada. Kita save dulu. Kemudian kita configure. Nah, ini show blocks-nya kita jadiin only list. Kemudian ketik front page. Kita save. Oke, kita coba lihat ya di sini. Kita save, kemudian kita coba. Kemudian kita coba refresh. Nah, oke nih di sini nih. Oh, kita edit dulu nih headernya biar si entry-nya nggak ada. Headernya kita hilangin dulu. This block kita remove. Kita save. Oke, nah di sini udah nggak ada. Oke, di sini. Nah, oke. Kemudian kita nih sebagai seorang arsiparis pasti ada nanti yang peminjaman arsip. Nah, kalau misalkan di perpustakaan biasanya peminjaman itu disebutnya kayak sirkulasi keluar masuknya arsip. Kita mau bikin konten type untuk sirkulasi, jadi nanti sirkulasinya ada di sini, di main menu sini. Oke, kita balik dulu ke admin. Kita bikin sirkulasi. Content type. Kemudian kita add content. Namanya kita kasih sirkulasi. Kemudian file title-nya itu kita isi aja peminjaman. Oke, preview-nya kita disable. Publishing-nya nggak usah, yang untuk front page. Comment-nya juga kita close. Ini kita disable. Kemudian kita save. Oke, ini kita delete. Field body-nya kita delete. Kemudian kita bikin field nomor arsip. Ini machine name-nya kita ubah. Kita tambahin jadi sir. Ada sir karena ini sirkulasi.
Kemudian ini kita entity reference, terus autocomplete, save. Kenapa entity reference? Karena ini mau kita targetnya itu nanti ke data arsip. Oke, kita save. Kita wajibin. Kemudian alasan pinjam. Misalnya untuk kebutuhan kasus kah, atau untuk kebutuhan peminjaman yang lainnya, dan banyak. Kemudian ini berarti misalnya ada yang long text, kita pakai long text aja, kali aja alasan pinjamnya panjang. Ini kita wajibin karena kita harus tahu arsip yang dipinjam itu digunakan untuk apa. Kemudian tanggal harus kembali. Jadi arsip ini tuh harus balik tanggal berapa. Nah, ini kita date-nya pop up. Kita sampai hari aja, nggak usah sampai menit. Kemudian ini kita wajibin. Nah, ini untuk yang date-nya ini kita ubah sedikit nih. Kalau untuk yang di sini default value-nya kita relatif. Karena biasanya untuk peminjaman biasanya ya rata-rata 7 hari. Jadi plus 7 days. Jadi nanti dia sewaktu dia pinjam, dia langsung tahu kapan dia harus balikin. Oke, kemudian setelah tanggal harus kembali, berarti misalkan dia mengembalikannya 3 hari sebelumnya, kan berarti bukan di tanggal harus kembalinya, tapi 3 hari lebih cepat atau 4 hari lebih cepat. Nah, berarti kita bikin field untuk tanggal pengembalian. Oke. Sirkulasi date, kemudian pop up. Kita save. Nah, untuk si tanggal pengembaliannya ini kita kan nggak tahu ya, misalkan kita minjem sebuah arsip harus dikembaliin tanggal segini nih. Oh, gitu. Nah, misalkan kita mau ngembaliinnya 2 hari setelah pinjam. Nah, berarti kan kita nggak tahu nih, misalnya pas itu 2 hari setelah pinjam kita mau balikin ternyata tidak bisa. Nah, jadi ini nggak usah kita wajibin untuk diisi. Jadi ini diisinya default by si arsiparisnya aja nanti, atau si admin biar yang masukin ini kapan tanggalnya. Jadi default date-nya kita no, kemudian kita setting. Oke. Udah ya. Kita save. Nah, kemudian untuk sirkulasi ini kita bikin permissionnya dulu nih, supaya si arsiparis bisa mengakses si sirkulasi ini. Nah, ini create new, edit sama edit out sama edit any-nya kita checklist dulu buat si arsiparis.
buat admin juga boleh deh. Oke, kemudian kita save. Nah, kita coba kita refresh dulu. Nah, di sini kan belum ada nih. Jadi kita mau coba lihat not add. Nah, ini ada sirkulasi. Kita save. Kemudian kita coba. Kemudian kita coba refresh. Nah, oke nih di sini nih. Oh, kita edit dulu nih headernya biar si entry-nya nggak ada. Headernya kita hilangin dulu. This block kita remove. Kita save. Oke, nah di sini udah nggak ada. Oke, di sini. Nah, oke. Kemudian kita nih sebagai seorang arsiparis pasti ada nanti yang peminjaman arsip. Nah, kalau misalkan di perpustakaan biasanya peminjaman itu disebutnya kayak sirkulasi keluar masuknya arsip. Kita mau bikin konten type untuk sirkulasi, jadi nanti sirkulasinya ada di sini, di main menu sini. Oke, kita balik dulu ke admin. Kita bikin sirkulasi. Content type. Kemudian kita add content. Namanya kita kasih sirkulasi. Kemudian file title-nya itu kita isi aja peminjaman. Oke, previewnya kita disable. Publishingnya nggak usah, yang untuk front. Kita bikin ini dulu. Kita bikin views buat si sirkulasinya dulu. Kita ke views. Kita add new. Namanya daftar sirkulasi. Kontennya sirkulasi. Oke. Create a page-nya kita matiin dulu. Kita continue and edit. Kemudian formatnya tabel. Kemudian title-nya ini kita daftar sirkulasi. Oke. Kemudian nah di sini udah kelihatan nih. Kemudian kita add title. Kemudian kita add field title. Ini yang add field title-nya ini kita create a label jadi peminjam. Terus nggak usah pakai link, kita apply. Oke, kemudian kita add lagi. Kita add ini tanggal, kemudian ini
nomor sama alasan. Terus juga untuk itu kita post date, kita add post date juga. Alasan pinjam. Oke. Ini short aja. Ini juga short. Ini short. Oke, post date-nya tadi kita jadi nanti kalau misalkan ada yang pinjem, dia by default langsung ada tanggal pinjamnya hari apa, tanggal berapa. Jadi kita nggak usah perlu isi-isi. Kita apply. Nah, di sini nih. Tadi kita kan nggak ngisi nih tanggal pinjam kita. Tapi dia by default langsung ada tanggal pinjam dan jam. Tadi jam 22.04. Nah, untuk di filter kriteria, kita mau add buat pencarian tanggal. Sini kita add tanggal kembali dan pengembalian. Karena biasanya kalau itu yang dicari tanggal pengembalian sirkulasi. Oke, ini cari yang di note-nya sirkulasi. Oke, kita add pop up, kemudian ini others, ini sebenarnya terserah kalian mau berapa, tapi kita 50 aja. Kita expose, kemudian ini labelnya kita tanggal harus kembali, operatornya is between. Apply, ini sama. Oke, ini juga sama. Oke. Kita apply. Kita expose. Oke, ini juga is between. Oke, kita apply. Nah, dia udah ada filter pencarian untuk tanggal. Kemudian filter pencarian untuk si peminjam. Oh, salah. Kalau untuk peminjam, title. Kita pakai title. Oke. Nah, ini expose. Titlenya peminjam. Operatornya contains. Oke, ini kita rearrange dulu ya. Ini kita ke atasin supaya peminjamnya di sini. Oke, good. Kemudian kita add page, kita bikin page. Nah, page-nya kita perbarui. Sirkulasi, ADM sirkulasi. Kita apply. Permissionnya juga ini. Aksesnya digubah jadi role untuk admin dan arsiparis. Oke,
Kemudian kita ke configuration. Kita ke rules, kita add new. Forward to ADM, sirkulasi, when content sirkulasi is view. React-nya berarti content is view ke sirkulasi. Oke. Ini actionnya sistem redirect, sistem page redirect. Ini tadi ADM sirkulasi. Oke. Kita save. Kita lihat di sini. Kita read. Oh iya, belum kita tambahin di menu. Kita tambahin aja nih di menu nih. Sirkulasi. Oke, kita show. Kita save. Kita taruh di sini. Oke. Kita coba. Nah, di sini kita coba. Oke, di sini bagus nih. Udah ada home, ada arsip, sama ada daftar sirkulasi. Oke, jadi untuk aplikasi kearsipan atau untuk si arsip-arsip ini cukup sekian. Isinya yaitu home-nya ada 5 arsip terbaru, terus ada menu untuk arsip yaitu daftar arsipnya ada apa aja, terus sirkulasi itu ada daftar peminjaman, pengembalian, sama data master. Nah, data master ini ada dari daftar klasifikasi, daftar jenis media, terus daftar lokasi arsip, kemudian pencipta arsipnya ada apa aja, kemudian ada unit pengolah, dan ada manajemen akun atau manajemen user. Jadi mungkin udah cukup sekian aja nih tutorial dari saya. Mungkin untuk yang coding advance-nya untuk nanti ini bisa ini diubah-ubah lagi, cuma masih harus dipelajari. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.